Halo pemirsa Auto Driver, di samping saya ini ada sebuah mobil yang paling ditunggu-tunggu pada tahun 2019 ini, yaitu Daihatsu Xenia. Mobil ini hadir sebagai bukan generasi terbaru, melainkan kembali melakukan facelift yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Daihatsu berkali-kali. Nah, seperti apa saja perubahannya untuk tahun 2019 ini? Mari ikuti terus video ini. Yang menjadi menu utama perubahan pada Xenia 2019 ini adalah bagian wajahnya. Anda bisa lihat sendiri, bagian wajahnya ini mengalami perubahan yang sangat masif. Dan modelnya ini mungkin Anda sudah ingat pada Daihatsu Terios. Jadi model lampunya ini terbelah dua bagian seperti ini. Dan lampu di bagian atasnya ini sudah dilengkapi dengan teknologi LED. Dan itu menjadi standar pada seluruh variannya. Kemudian di bagian bawah ini adalah menjadi lampu kecil dan juga lampu sen. Serta desain dari Toyota Alphard dan Toyota Velfire itu memiliki pengaruh pada Daihatsu Xenia. Karena Anda bisa lihat sendiri untuk desain bumpernya ini nih, ada tulang di bagian sini, itu memperlihatkan jelas sekali mengingatkan Anda pada Toyota Alphard. Kemudian juga desain lampunya ini mengingatkan Anda pada Toyota Velfire. Kemudian untuk desain bumpernya sendiri, memang sebenarnya mobil ini memiliki kemiripan dengan Toyota Avanza, yaitu saudaranya sendiri. Tapi Daihatsu selalu memberikan hal yang berbeda untuk Xenia. Mereka memberikan banyak hal berbeda untuk banyak varian mobil lainnya, apalagi mobil-mobil yang selalu memiliki saudaranya dengan Toyota. Contohnya adalah untuk Air Deluxe ini, dia mendapatkan spoiler di bagian bawah, mulai dari cover fog lamp dengan ukuran yang masif dan juga penambahan spoiler, sehingga membuat mobil ini di bagian bumper bagian bawahnya itu terlihat lebih menjorok ke depan, lebih gondrong terlihatnya. Itu menjadi perbedaan pada Xenia dengan Avanza. Kemudian di bagian tengahnya dijelaskan bahwa ada logo Deluxe, mengatakan bahwa ini adalah varian tertinggi dari Xenia 2019. Nah, untuk di bagian samping, Xenia 2019 ini tidak mengalami perubahan sama sekali, kecuali fender di bagian depan karena untuk menunjang perubahan pada bagian wajahnya. Tapi untuk pintu depan, pintu belakang, dan juga quarter panel belakang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Daihatsu, namun hanya ada perubahan pada model side skirtnya untuk mengikuti perubahan spoiler di bagian depannya. Jadi model side skirtnya ini kini tampilannya sedikit berbeda dengan sebelumnya, dan juga ada panel list hitam plastik ini yang kini posisinya lebih berada di bagian bawah karena sebelumnya ada list body yang posisinya lebih di atasnya. Kemudian juga spion kini desainnya juga berubah dan juga tidak ada panel chrome pada bagian spionnya. Tapi uniknya untuk list chrome-nya sendiri, kini dia hanya berada di bagian atas, namun tidak ada lagi di bagian bawahnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk melihat perubahan di bagian belakang. Oh iya, saya lupa menjelaskan bahwa untuk varian 1.3 Air Deluxe ini, dia tidak mendapatkan pelek yang sama persis dengan varian tertingginya, tapi desainnya sendiri sudah berbeda dengan yang sebelumnya, dan masih menggunakan model satu warna saja, jadi silver saja. Karena untuk 1.5 akan mendapatkan pelek yang berbeda desainnya, serta dia memiliki model dengan campuran dua warna. Tapi sayangnya Daihatsu untuk Xenia 2019 ini tidak melakukan penambahan fitur seperti rem cakram di bagian belakang. Itu tidak ada, jadi masih menggunakan model yang sama persis dengan sebelumnya. Cakram hanya di bagian depan, dan juga untuk Air Deluxe sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS serta EBD. Namun, varian dengan rem ABS serta EBD hanya khusus untuk varian dengan kapasitas mesin 1500 cc. Nah, sekarang kita di bagian belakang dari Xenia 2019 ini, dan sebenarnya ini adalah cara yang paling mudah dilakukan oleh Daihatsu untuk menyegarkan mobil ini pada bagian belakangnya, yaitu adalah merubah model lampu belakangnya dan membuat garnish di bagian tengahnya ini dengan ukuran yang besar serta melebihi hingga ke sisi kiri kanan. Jadi efeknya dari jauh membuat mobil ini terlihat memiliki lampu yang lebih besar karena terbelah oleh list chrome seperti ini. Kemudian juga desain bumpernya sendiri memang sudah dirubah oleh Daihatsu. Ada panel plastik di pojok-pojokannya ini membuat efek mobil ini terlihat lebih sporty. Apalagi untuk varian Air Deluxe dia mendapatkan tambahan atom body kit seperti ini dengan warna plastik hitam yang mendominasi serta garis-garis tajam seperti ini, yang membuat efek lagi-lagi Daihatsu ingin membuat MPV-nya ini terlihat lebih sporty. Apalagi penambahan spoiler di bagian atasnya ini
yang kini desainnya benar-benar bisa dikatakan memiliki ukuran lubang masif seperti ini, tembus ke bagian atasnya, serta desain yang benar-benar kaku dan melebihi sisi kiri dan kanan dari pintu bagasinya sendiri. Jadi efeknya membuat mobil ini juga terlihat seperti apa ya? Dia membuat mobil ini terlihat ya lagi-lagi sporty yang seperti saya bilang tadi. Serta kini dia menghilangkan antena di bagian depannya, model antena tarik, karena kini dilengkapi dengan antena shark fin di bagian atas belakang itu. Soal fitur, mobil ini tidak mendapatkan fitur tambahan di bagian belakang ini karena masih menjadi standar kamera di bagian belakang untuk kamera mundur serta 2 titik sensor parkir. Selebihnya tidak ada penambahan fitur karena untuk wiper belakang sendiri menjadi standar untuk varian R Deluxe seperti ini. Nah, untuk mesinnya, Xenia 2019 tidak mendapatkan perubahan sama sekali pada bagian mesinnya karena masih mengandalkan unit yang sama, yaitu mesin berkode 1 NRVE berkapasitas 1300 cc, 4 silinder dual VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga 97 PS dengan torsi 120 Nm. Nah, tenaga itu disalurkan ke roda belakang melalui 2 pilihan transmisi, yaitu ada manual 5 percepatan dan juga otomatis 4 percepatan. Tapi untuk versi 2019 kini Daihatsu melengkapi dengan satu varian baru, yaitu mesin 1500 cc berkode 2 NRVE yang mampu menghasilkan tenaga 104 PS dengan torsi 136 Nm. Nah, itu adalah varian terbaru untuk Daihatsu Xenia di tahun 2019 ini. Sebenarnya mesin tersebut juga ada pada varian Toyota Avanza, namun untuk Xenia ini adalah benar-benar paling baru karena sebelumnya Xenia hanya hadir dengan mesin 1000 cc 3 silinder dan juga 1300 cc yang ada seperti yang di belakang saya ini. Nah, sekarang saya berada di kabin Xenia 2019 ini. Sebenarnya mobil ini memiliki beberapa perubahan, beberapa titik perubahan. Namun secara overall desainnya masih sama persis dengan sebelumnya. Tapi kita bahas perubahan-perubahannya, yaitu adalah panel di bagian tengah ini sebenarnya dia memiliki perubahan karena kini desainnya sedikit berubah. Kemudian juga head unitnya ini sudah dilengkapi dengan head unit layar sentuh, tapi sebenarnya masih menggunakan head unit dari aftermarket. Nah, paling unik adalah di bagian bawahnya ini karena untuk panel AC-nya sendiri kini dia dilengkapi dengan panel AC digital. Namun sebenarnya ini bukan climate control, namun hanya untuk mengatur fan, blower, kemudian juga pengaturan temperatur, dan untuk pengaturan arah anginnya itu tidak ada karena tidak dilengkapi pada mobil ini. Jadi hanya ada pengatur untuk katup pembuka kabin bagian luar dan dalam agar udara luar tidak masuk ke dalam kabin. Serta ada tombol untuk max cool. Jadi pada saat kabin suhunya sangat panas, Anda baru masuk dari parkiran, mobilnya sedang diparkir, terjemur, Anda pencet tombol max cool, dia akan otomatis mendinginkan kabin dengan lebih cepat karena posisi fan-nya berada di posisi yang paling tinggi serta temperatur yang paling rendah. Nah, untuk perubahan lainnya adalah model di bagian kanan ini karena ada tombol front sensornya, sensor parkir ini, kemudian juga modelnya sedikit berubah karena tombol-tombolnya tidak banyak kosong seperti yang sebelumnya. Dan di bagian kanan ini hanya ada penyetel kaca spion, serta model kuncinya belum dilengkapi dengan start stop, jadi masih menggunakan anak kunci biasa. Kemudian di lingkar kemudinya sendiri desainnya juga masih sama persis dengan sebelumnya dan dilengkapi dengan tombol pengatur head unit. Jadi ada tombol volume, track, dan juga mode untuk memindahkan radio ataupun player lainnya. Dan speedometernya sendiri sebenarnya bisa dikatakan perubahannya cukup minimalis sekali, jadi hanya penyegaran yang sangat sedikit, tapi informasi yang diberikan semuanya masih sama dengan MID yang ada pada versi sebelumnya. Kemudian perubahan itu juga terjadi pada motif joknya, karena kini motif joknya sendiri dia mengalami perubahan warna, yaitu kini mendapatkan warna abu-abu yang dikombinasikan dengan warna coklat muda untuk di bagian sampingnya. Serta untuk bagian dashboardnya sendiri masih dengan kombinasi dua warna, sama seperti di bagian joknya. Kemudian di sini ada soket 12 volt dan di sebelahnya tidak ada tombol karena ini adalah tombol slot kosong. Dan ini adalah varian bertransmisi otomatis serta dia dilengkapi dengan armrest di bagian tengah. Yang sebenarnya posisi armrestnya ini juga kurang proporsional, tidak sama rata dengan panel di bagian door trimnya. Agak lebih rendah, jadi tidak untuk bersantai di sini, dan dia dilengkapi dengan model jahitan palsu agar terlihat lebih elegan mungkin ya. Dan panelnya ini
konsol tengah ini bisa dibuka, jadi dia ada dua step. Step pertama ini sebenarnya bisa diletakkan untuk menaruh uang ataupun handphone Anda yang berukuran yang cukup tipis. Serta konsol ke bagian duanya ini tidak cukup dalam, tapi bisa menyimpan botol minuman atau minuman kaleng dengan tinggi yang cukup pas. Dan di sini ada satu buah cup holder. Dan untuk bagian door trim sendiri sebenarnya desainnya tidak berubah sama sekali, masih sama dengan seperti yang sebelumnya. Nah, menjelaskan lagi soal head unitnya, memang mobil ini sudah dilengkapi dengan head unit, namun memang masih menggunakan head unit lansiran aftermarket, dan dia sebenarnya sudah dilengkapi dengan berbagai konektivitas. Jadi ada Bluetooth, kemudian radio, dan lainnya, serta ada USB. Tapi sayangnya, untuk mengakses USB, Anda masih harus membuka laci dari sebelah kiri, dan ini untuk mengakses USB-nya. Jadi kabelnya terpisah, dan uniknya ada dua buah USB yang berbeda. Sayangnya jika USB itu bisa diakses langsung dari konsol di bagian tengah ini, akan jelas mempermudah untuk melakukan akses USB pada head unit ini. Kemudian juga sayangnya di Xenia 2019 ini Daihatsu tidak memberikan perubahan yang signifikan. Menurut saya posisi mengemudi dari mobil ini sebenarnya agak sulit untuk mendapatkan posisi yang nyaman karena dia tidak dilengkapi dengan pengatur ketinggian pada joknya. Kemudian juga untuk setirnya sendiri dia hanya tilt, tidak teleskopik, jadi tidak bisa dinaik turunkan. Posisinya fix, jadi seperti yang saya sudah jelaskan pada sebelumnya, jika posisi kaki pas, posisi tangan terlalu jauh. Tapi jika posisi tangan pas, posisi kaki akan menekuk, dan ini jelas tidak akan membuat Anda nyaman saat bepergian dengan jarak jauh. Oke, sekarang kita lihat ke kabin bagian belakang. Dan sekarang saya berada di kabin baris kedua Xenia 2019 ini. Mobil ini tidak mengalami perubahan sama sekali di bagian baris kedua. Hanya memang bahan joknya yang kini berwarna abu-abu sama seperti depan yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Dan kini dia dilengkapi dengan satu buah cup holder kecil di konsol tengahnya. Serta ada soket 12 volt sehingga Anda bisa melakukan pengisian baterai untuk smartphone Anda. Selebihnya dia tidak ada perubahan. Model desain door trimnya sendiri masih sama dengan sebelumnya. Dan di sini dia dilengkapi dengan door pocket yang berukuran besar, serta Anda bisa meletakkan botol minuman berukuran besar. Fitur-fitur di belakang ini dia sudah dilengkapi dengan AC double blower, jadi kenyamanan akan bertambah memang, karena sebenarnya fitur ini juga sudah standar dari sebelum-sebelumnya. Dan di sini jok dapat diatur, maju mundurnya untuk memberikan keleluasan bagi penumpang di baris ketiga. Namun jika tidak ada penumpang di baris ketiga, Anda bisa meletakkannya di paling belakang dan Anda mendapatkan legroom yang lega untuk di baris kedua ini. Serta sayangnya berbeda dengan Toyota Avanza, dia tidak dilengkapi dengan headrest untuk penumpang di bagian tengahnya. Jadi mobil ini sebenarnya masih sama dengan sebelumnya. Jadi begitulah video first impression kami mengenai Xenia 2019 untuk tipe R Deluxe 1.3 dan juga 1.5. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel Autodriver. Main juga ke website kami di www.autodriver.com. Oh iya, jangan lupa juga berikan komentar Anda di kolom komen yang ada di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.